Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapankah terakhir kali kita merenungkan betapa panjangnya kesabaran Bapa Surgawi? Kapankah terakhir kali kita bersyukur karena Ia bersedia menunggu kita, Bapak Ibu? Apakah kita benar-benar tahu bahwa tanpa kesabaran hatinya yang luar biasa itu, tidak ada harapan bagi kita? Kesabaran Allah, Bapak Ibu, memberi waktu bagi anugerahnya untuk bekerja dan kesempatan bagi kita untuk menanggapinya, Bapak Ibu. Setelah kita selesai membaca seluruh isi Perjanjian Lama, kita akan terpana oleh panjangnya kesabaran Allah. Mungkin kita bisa saja berpikir, Bapak Ibu, seandainya untuk melihat ukuran kesabaran kita, seandainya kita yang mengendalikan keadaan di dunia ini, jika Adam dan Hawa berdosa pada pagi hari itu, kita bisa saja akan membuat Yesus datang pada siang harinya, lalu mati dan bangkit malam itu juga. Namun ternyata, Bapak Ibu, jalan Tuhan tidak sama seperti cara kita. Tahun demi tahun, dekade demi dekade, abad demi abad, hingga ribuan tahun berlalu sebelum akhirnya Tuhan Yesus datang untuk membereskan bencana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang pada waktu yang tepat, seperti dalam Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya selama ribuan tahun, Bapak Ibu, waktu yang lama sekali dalam ukuran manusia, tetapi waktu yang tepat bagi Allah mempersiapkan dunia untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Kita takjub, Bapak Ibu, melihat kesabaran Allah terhadap Israel. Hal ini juga seharusnya menemplak kita saat kita membaca kitab nabi-nabi. Allah tidak hanya mengutus satu orang nabi untuk memberi peringatan. Dalam kesabaran ilahi yang luar biasa, Allah mengirim nabi silih berganti, memberikan kesempatan demi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menanggapi rahmat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran Tuhan Yesus terhadap para murid-Nya juga menyadarkan kita. Mereka tampaknya tidak pernah mengerti dengan tepat. Pada saat Ia naik ke surga pun, mereka mengajukan pertanyaan yang salah. Namun Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah menyerah. Tuhan Yesus tidak mengatakan pada mereka bahwa Ia sudah muak dan mau mencari murid-murid baru. Sebaliknya Ia memberi waktu kepada para murid-Nya sampai anugerah mengubahkan kelompok yang arogan dan kebingungan itu. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas kesabaran Allah terhadap kita? Ia tidak menuntut kedewasaan instan kepada kita. Ia tidak meminta kita bisa mengerti kehendak-Nya dengan cepat. Setiap pelajaran tidak disampaikannya sekali saja. Dia datang kepada kita dalam situasi demi situasi yang masing-masing situasi dikendalikan oleh anugerah-Nya yang berdaulat. Dan situasi-situasi itu dirancang sebagai alat perubahan untuk kita. Ia menggarap hal yang sama berulang-ulang. Ia tidak pernah bosan terhadap kita dan tidak pernah menyerah atas kita. Sejujurnya, Bapak Ibu, kita tidak suka kalau harus mengulang dan cenderung ingin orang lain mengerti dengan cepat. Kepada anak kita sendiri pun, kita bisa kehilangan kesabaran. Bahkan untuk hal-hal yang kecil dan remeh. Ketika kita kehilangan kesabaran kepada orang lain, kita seharusnya berduka cita, Bapak Ibu. Karena hati kita tidak seperti hati Sang Juru Selamat.
Allah mungkin tampaknya lambat bagi orang-orang percaya yang menerima pertama kali surat 2 Petrus ini, karena mereka menghadapi penganiayaan setiap hari dan rindu untuk segera dibebaskan. Tetapi Allah tidak lambat. Dia hanya tidak ada di dalam jadwal kita, Bapak Ibu. Mazmur 90 ayat 4 berkata, "Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam." Bapak Ibu, waktu yang sangat lama menjadi seperti waktu yang baru saja berlalu, atau waktu yang sangat singkat menjadi terasa begitu lama menunggu datangnya fajar di pagi hari. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kepedulian Allah tidak bisa dipisahkan dari kesabarannya. Dengan lemah lembut, Ia bersedia menunggu kita dan semua orang, sehingga anugerahnya yang berkuasa bisa menyelesaikan karya perubahan, karya penebusan atas kita dan orang lain. Hari ini Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah atas kesabarannya. Itulah pengharapan kita. Saat kita bersyukur, berdoalah juga supaya Allah membuat kita semakin serupa dengan Kristus, yaitu mau memberi waktu bagi rahmat Allah untuk mengerjakan karya Kristus yang agung bagi semua orang. Karena Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin.